Di video kali ini kita akan membahas tentang on risk asuransi atau OR. Setelah unit selesai perbaikan, kita akan cek dulu apakah ini unit asuransi atau unit non asuransi. Jika unit non asuransi, maka konsumen akan melakukan pembayaran melalui faktur. Konsumen bayar faktur ke bengkel, lalu admin melakukan input data transaksi pembayaran dan admin mencetak tanda bukti pembayaran dan diserahkan konsumen, lalu selesai. Sedangkan untuk unit asuransi, konsumen akan melakukan pembayaran on risk ke bengkel. Jadi setelah serah terima pembayaran on risk, admin akan melakukan input data transaksi pembayaran on risk dan tanda terima transaksinya diserahkan ke konsumen untuk tanda terima pembayaran OR. Selanjutnya akan dilakukan tagihan transaksi dan selesai. Nah, jadi semua aktivitas serah terima uang wajib dicatat di transaksi. Nah, nanti mungkin adalah beberapa masalah ya. Yang pertama mungkin bagaimana jika konsumen belum melakukan pembayaran OR dan meminta tanda bukti pembayaran. Jadi mungkin kita kirim mobilnya belum dibayar kan, kalau kita kirim mobilnya ke konsumen, kita cetak faktur sementara dulu yang kita serahkan konsumen, lalu setelah konsumen bayar baru dilakukan input transaksi pembayaran. Masalah selanjutnya yaitu bagaimana jika konsumen tidak membayar penuh tagihan on risk-nya. Misalkan tidak puas atau ada kendala-kendala yang membuat OR tidak dibayar penuh. Oke, kita akan bahas ya. Nah, di Tetela SPK sendiri kalau kita melakukan klik di menu cetak data, di sini akan ada lembar OR ya. Kalau kita klik cetak, di sini akan ada lembar OR, tapi tidak ada nomor pembayaran. Jadi bukan ini ya yang kita serahkan ke konsumen, karena ini bukan tanda terima. Ini hanya on risk SPK sementara. Misalkan unit mobil kita antar konsumen nih, konsumen belum bayar, nah kita bisa serahkan untuk OR ini, yang nanti ketika setelah ada pembayaran baru dilakukan transaksi. Kenapa tidak langsung dilakukan transaksi? Ya karena konsumen belum melakukan pembayaran ke bengkel. Jadi lembar OR yang ada di cetak data ini bukan kwitansi pembayaran ya, ini hanya lembar OR sementara. Jadi digunakan kalau misalkan konsumen minta tanda terima pembayaran OR tapi dia belum bayar OR. Jadi kita cetakkan ini untuk sementara. Nah, yang benar adalah kita menggunakan transaksi. Jadi kita masuk ke transaksi, lalu kita inputkan transaksi. Di sini kita pilih OR, lalu nilai OR-nya yaitu 600.000 tadi. Nah, kita baru klik tambah. Nah, yang kita cetak itu ini dari sini ya. Jadi bukan yang dari sini. Kalau yang dari sini ini hanya lembar OR sementara, jadi bukan tanda terima pembayaran, karena tidak ada transaksi di sini. Jadi kadang kan ada beberapa kasus nih konsumen minta tanda terima padahal belum bayar OR, atau misalkan driver mau antar konsumen, pembayaran kan belum ada. Nah, dicetak sementara untuk ini, untuk cetak sementara. Kita bisa lihat ya di nomor pembayarannya di sini belum ada nomornya. Jadi nanti dikasih nomor sementara oleh admin untuk diserahkan ke konsumen. Nah, nanti setelah mobil diserahkan dan ada pembayaran baru dilakukan transaksi. Jadi transaksi ini harus dilakukan. Tujuannya apa? Untuk memotong piutang OR. Jadi kalau teman-teman masuk ke laporan, lalu masuk ke keuangan, di sini ada piutang OR. Nah, kalau tidak transaksi OR tidak dilakukan, ini nggak akan kepotong. Nah, ini adalah data-data OR yang belum dibayar ya. Nah, jadi untuk memotongnya gimana ya? Harus melakukan transaksi. Jadi tujuannya transaksi itu untuk memotong ini, untuk memotong piutang OR ini. Jadi kalau misalkan tidak ada serah terima uang nih, tapi tidak dilakukan transaksi, ya ini nanti datanya tidak akan sesuai. Nah, jadi tujuannya ketika kita coba cek nih, kita coba masukin nopol ini. Nah, ini kan belum ada transaksi OR nih, makanya dia di sini akan muncul sebagai yang namanya piutang OR. Nah, kalau konsumen melakukan pembayaran, ya dia harus dilakukan transaksi. Jadi kita klik menu input ini, ada di sebelah kanan ujung, kita klik input, lalu pilih jenisnya OR. Nah, OR-nya berapa? Kita coba lihat tadi, 300.000 ya. Kita masuk transaksi, input, lalu pilih OR, 300.000. Nah, kalau kita melakukan transaksi di sini, nah ini artinya ini udah ada pembayaran, ada serah terima uang. Nah, yang kita serahkan ke konsumen itu ini sebagai tanda terima pembayaran, karena bengkel sudah menerima pembayaran dari konsumen. Jadi bukan ini ya, ini hanya lembar OR sementara. Jadi yang diberikan ke konsumen ya ini transaksi pembayaran. Makanya kalau kita lihat di sini ada nomor pembayarannya, di sini ada nomor pembayaran. Nah,
karena kita sudah melakukan transaksi pembayaran OR, ini kan sudah ada transaksi bayar OR nih. Nah, nanti di sini akan otomatis hilang. Kita cek ini masih di piutang ya. Kalau kita refresh lagi, nah ini sudah nggak ada. Jadi ini datanya jadi valid. Jadi tujuannya di transaksi ini, transaksi SPK untuk pembayaran OR ini tujuannya adalah untuk ini, untuk memotong laporan pembayaran OR ini. Jadi setiap ada serah terima uang harus dilakukan transaksi supaya data yang di sini tuh terpotong. Jadi bengkel bisa tahu nih, oh mana ini yang OR-nya belum bayar gitu. Jadi tujuan transaksi itu untuk supaya report ini biar up to date. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan ada pembayaran OR yang tidak sesuai dengan tagihannya? Misalkan ini kita lihat ya. Kita coba masuk plat nomor ini. Misalkan ada OR 900.000, misalkan konsumen cuma bayar 600.000 karena kasus misalkan dia tidak puas atau apalah yang membuat OR tidak dibayar semuanya oleh konsumen. Kalau kita input transaksi SPK, di sini kita inputkan, tadi OR-nya kan 900. Nah, kita mau inputkan 600 karena konsumen cuma bayar 600.000. Kita klik di sini, kita pilih OR, kita klik di sini, makanya nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan OR. Nah, ini solusinya gimana? Teman-teman bisa masuk ke data SPK ya. Data SPK, nah ini jangan dirubah ininya. Ini OR-nya tetap 900, tapi yang tidak bayar harus diinput di sini 300.000. Karena konsumen kan tadi cuma bayar 600.000. Jadi nanti tujuannya biar piutang di sini up to date. Jadi dia OR-nya 900.000, dia nggak bayarnya 300.000. Nah, ketika kita bikin transaksi lagi, input transaksi OR, kita lihat ya di sini kan ini plat ini ya. Ini 7649. Nah, ini 7649 kan masih di sini, dia belum ada transaksi. Kalau kita input di sini 600.000, kan tadi 900.000 yang 300.000 nggak bayar. Nah, kita masuk R, maka nah di sini bisa. Nah, ini tanda terima yang disediakan ke konsumennya 600.000. Jadi OR-nya 900.000, kita lihat di sini OR-nya 900.000, tapi tidak bayarnya ini ada ya. Jadi ketika nanti ada OR yang tidak bayar, di sini akan keluar nih tidak bayar 300.000. Dan kalau kita cek di laporan piutang OR ini kalau kita refresh lagi, nanti ini sudah nggak ada. Ini kita di sini ada 80 unit ya. Nanti kalau kita refresh akan tinggal 79. Nah, ya udah nggak ada kan. Jadi tujuan transaksi OR ini, sebenarnya tujuan transaksi ini ya yang dilakukan di sini untuk OR ini tujuannya untuk memotong nih piutang OR. Jadi setiap ada serah terima uang dari konsumen misalkan melakukan pembayaran OR, ya harus dicatat di transaksi ini. Kalau tidak dicatat ya nanti data ini tidak up to date gitu.